Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansarihi wa jumudihi Yusufan Zainal Bakar Umar wa Usman Ali Salala Sanalu Fatimah Zahra Sayyidi Jilani Manzali bin Syafi'an Nabi Malik Hambali Ya Nawi Rabi Jamil Bukala Hadisin wal Qura wal Mufassirin Fi Masarik al-Adli la Maghari Biha Zainah Ma'ajra Man Ijaba Kain Kadam Muhammad Wali Wali Yasuri wa Puri Ajmain Umayla Arwahi Walidina Matina wa Ajdadina wa Masyaina wa Jami'il Muslimina Muslimat Anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasili lil imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a biulum bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. 160 ya, 160. Paslon al-isti'anatu arba'un fal aula mubahatun summa khilaful aula makruhatun kaza ma'al wujubi yajma'uha baitun alat tartibi takribu ma'in sabwahu wal jaizu min ghasli udwin wal maridul ajizu. Paslon ay hadza paslon ya, ini pasal ya menjelaskan tentang al isti'anah. Isti'anah itu artinya minta tolong gitu ya. Minta tolong ya gitu ya. Isti'anah minta tolong, yaitu hukumnya arbaatun ya, arbaun yaitu ada 4 macam hukumnya. Fal aula mubahatun fal ula, maka yang pertama ya hukumnya itu minta tolong yaitu ada 4. Yang pertama yaitu hukumnya mubah, artinya boleh-boleh aja ya kita minta tolong orang, hukumnya boleh ya, minta tolong apaan aja dah gitu ya kita ya, mubah. Cuma khilaful aula, kemudian yang kedua khilaful aula, artinya menyalahi daripada yang bagus ya, sebaiknya jangan minta tolong gitu ya. Kedua gitu. Nah terus yang ketiga hukumnya makruhatun ya, itu makruh minta tolong gitu ya, hukumnya itu minta tolong makruh. Kaza mak wujubi, begitu juga yang keempatnya itu ada minta tolong hukumnya wajib ya gitu ya. Jadi ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang khilaful aula. Ini minta tolong gitu ya. Tolong apaan aja tuh ya, kan gitu sering tuh, ambilin gue ini, bawain gue ini gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah ya juma'uha baitun alat tertibi, menghimpun pengarang ini satu bait dalam keadaan yang tertib gitu ya. Nah ya tertibnya dalam rubutan yang pertama al aula tuh mubahatun. Apa tuh takribu ma'in?
Ya, yang pertama hukumnya tuh mubah. Mubah tuh artinya boleh aja, yaitu takribul ma'in, yaitu mendekatkan air. Artinya minta ambilin air gitu ya. Itu hukumnya mubah ya, mau uduk, mau ngapain, mau mandi apa gitu. Nah, itu hukumnya mubah. Boleh-boleh aja gitu. Nah, yang kedua khilaful aula. Ya, khilaful aula tuh ya kalau kita wudhu tuh ya minta digosokin, kita mandi, gosokin. Nah, itu khilaful aula gitu ya. Nah, ya lebih bagus jangan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, terus lagi wajah izu dan yang ketiganya, keempatnya itu jaiz. Ya. Nah, itu boleh ya. Hukumnya tuh yang makruh tuh ya izon takribnya. Nah, wajah izu min ghasli udwin yaitu menggosok-gosokin basuh anggota tubuh gitu ya. Nah, gitu. Nah, wal maridul ajizu dan yang keempat yang hukumnya wajib yaitu orang sakit ya gitu dia sakit ya minta dianterin tuh ya ke kamar mandi minta dia wuduin minta dimandiin gitu nah itu minta minta tolong gitu hukumnya ya nah isti'anah tuh ya jadi ada yang wajib ada yang ada yang mubah ada yang makruh gitu ya nah ya terangannya lihat ini ya Faslun fi bayani anwa'il i'anah wa ahkamiha. Ini pasal menjelaskan tentang macam-macam minta tolong dan hukumnya. Gimana? Al isti'anatu bi ziyadati sin wa ta li ta'kid minal auni. Ya, gitu bimakna zahirun alal amril mukallafi bi fi'lisasi au bitarkihi. Ya. Nah, yang ya pertama pasal nih itu al isti'anah. Artinya isti'anah tuh ya dengan tambahan huruf sin dan ta itu ditakkid. Artinya dari kata ana yu'inu ya isti'anah itu ya. Taukid minal auni dari kata-kata al aun ya tolong. Bimakna zahir al amri ya yaitu artinya minta tolong kepada dengan suatu kerjaan mukallaf kepada orang yang dewasa bifi'lihi sahsi dengan perbuatan seseorang au bitarkihi atau meninggalkannya. Artinya kita suruh orang tuh kerjain atau suruh orang ya larang kita jangan kerjain gitu. Nah, itu hukumnya arbaun, ada 4 minal khisali ya, yaitu 4 macam. Bal aksar bahkan lebih dari itu katanya. Mana tuh? Fal khoslatul ula ya, gitu ya. Nah, macam pertama nih mubahatun itu hukumnya isti'anah itu hukumnya mubah. Ya, mubah tuh fi'luhu wa tarkuhu sawa ya. Nah, yang namanya mubah tuh dikerjain, ditinggalkan sama aja, nggak dapat pahala. Dikerjain nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Ya, nah dikerjain nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Gitu, ya itu namanya mubah. Ya, kayak kita makan gitu, makan tidur gitu. Nah itu kerjaan yang mubah gitu mau makan boleh nggak makan boleh gitu ya nah ya kalau kita makan ya gitu nggak dapat pahala ya kita nggak makan ya nggak dosa kan gitu ya nah gitu ya itu namanya mubah tidur gitu juga gitu ya tuh ya itu kerjaan yang ya nah, namanya yang nggak ada nilainya nggak ada pahalanya nggak apa gitu ya diam bergerak apa semua nah, itu kerjaan yang mubah boleh kerjain boleh enggak gitu ya nah itu mubah katanya kerjaan yang mubah tuh ya nah ya mubahatun summa sani kemudian yang kedua khilaful aula yang kedua khilaful aula ya menyalahi yang bagus artinya yang bagusnya enggak dikerjain wasalisu dan yang ketiganya makruhatun itu hukumnya makruh wakaza arabiatu begitu yang keempat ta'uddu minal khisal keempat dari bilangan itu ma'al wujubi yaitu serta wajib gitu ya nah ya jadi yang keempat itu minta tolong hukumnya wajib ya juma'uha al khisalul arba al mazkurah ya dihimpun nih ya empat macam ini dalam satu bait baitun alat tertib sebaik ya ai ala tartibiha al mazkur ya yaitu tertib yang tersebut tadi fal mubahu maka yang dikatakan mubah huwa takribu ma'in
yaitu mendekatkan air atau ia menghadirkan membawain tuh air lillazi yuridul wudu'a buat orang yang mau wudu. Ya, kita mau wudu nih, ya minta ambilin air gitu ya. Nah, mau mandi ya minta bawain air gitu. Ya, kalau dulu sumur kompor tuh minta dikompain dah. Gitu ya. Kompain kan gitu ya, gitu kompainnya tergantian. Gitu kan ya. Ayo ya lu duluan apa gue duluan gitu. Kompain nah kan kalau sendiri aja susah juga. Iya meganginnya. Nah kita bos kompor gitu keluar airnya gitu nadain habis. Gitu. Iya, gua lagi bisa lagi gitu kan ya kalau kompor-kompor ya. Nah, itu juga kabar dulu kamar kerek gitu kan. Ya kalau di Padasan ada padasannya, ntar padasannya bolong. Ya, dulu kan gitu. Ya saking susahnya dulu gitu ya. Nah ya jadi padasan tuh ya gitu padasannya ada tapi bolong ya kita masukin air begitu timbahin masukin habis turunin lagi gitu ya. Nah ini jadi kita minta tolong datang nih mau wudhu, ayo gantian ya ngompain nanti gantian gitu ya. Nah itu hukumnya mubah gitu mau mandi apa gitu ya. Nah menyuci apa tuh itu bagian daripada ya. Nah itu ya takribul ma'ai ikhdaruhu lil ladzi yuridul wudu awil gusli itu atau orang yang mau mandi ya li subutiha alaihi sholatu wassalamu ya karena itu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW fi mawatina kasiratin pada beberapa tempat yang banyak itu ya wahilaful aula yang kedua itu khilaful aula ya enggak bagus wahia subuhu air ma yaitu tuangin air ala nahwil mutawaddi ya umpama orang yang wudu ya gitu ya. Nah, ya di wudu. Nah, kita minta coba dituangin airnya gitu ya. Siramin. Gitu. Walau min ghairi ahlil ibadati wa bila talabin. Sekalipun dari orang yang bukan ahli ibadat gitu ya kita minta tuh ya gitu minta tolongin tuh. Nah, wabila tolabin atau juga nggak kayak minta ada orang lihat dia mau wudhu nih kayaknya kita dilihat repot banget ayo gue tolongin gitu. Nah itu hukumnya ya khilaful aula ya nah nggak bagus gitu ya. Nah gitu ya. Qala al-Qalyubi berkata Imam Qalyubi li'annal ina'ata tarapuhun karena minta tolong itu termasuk kerjaan taropuh. Taropuh itu artinya suatu kerjaan yang bangga-bangga gitu ya dalam ibadat tuh ya berbangga-bangga dalam ibadat tuh kayaknya rasa senang-senang itu enggak bagus makro gitu ya. Tuh ya karena kalau kita minta tolong gitu kan kayaknya wah gitu megah gitu. Kayaknya kalau dalam ibadat tuh bagusnya tazalul ya gitu rendahkan diri penghinaan itu yang bagus bukannya gitu kayaknya ya kita sembahyang tuh ke karpet sampai tumpuk 2 3 gitu nah itu termasuk taropu ya ilaful aula nggak bagus ya kecuali kalau dingin kali gitu ya dingin nah kalau enggak ya gitu ya nggak dingin nggak ngapa tuh ya tumpuk 3 2 gitu ya tebal-tebal lagi nah, iya gitu taropuh namanya gitu ya ya bagus itu kita ya udah satu aja karpet udah ya satu sejadah udah ini udah gitu ditambahin lagi itu buat sorban juga tambahin ya buat sujud itu taropuh namanya ya nggak bagus tuh kalau yang ibadat tuh gitu ini ibadat bagusnya tazalul ya merendahkan diri ya kelihatannya hina ya nggak rapi nggak cakep gitu ya nah, gitu bagusnya gitu kalau ibadat tuh karena Allah suka yang gitu ya gitu ya karena kan kita masuk kalau kita sujud tuh umpama di ubin gitu kan nggak kita lihat kan bersih kayaknya nggak ada apa-apa nyatanya begitu kita sujud kan banyak abu ya nggak kelihatan gitu kita sujud abu nah ntar kan yang sujud yang kedua biasanya kita gusap gitu kan coba apa jidat kita atau juga dia ubin tuh kita usap gituin itu hukumnya makro gitu ya aja gitu ya yang kedua nih kita sujud nih kan tadi udah nempel ini nah gitu ya sujud lagi situ gitu ya kecuali kalau kertas nggak boleh nempel gitu nempel kertas itu nah kan gini nih nah kita sujud gitu nah nggak boleh tuh buangin
Kalau abu sih jadi satu gitu ya, nggak boleh. Ya, atau kita kita nunggu Sabtu ubinnya lagi musujud, hisap dulu, itu makruh. Iya, gitu lagi musujud, ya kita gitu tuh gitu ya. Nah, itu makruh gitu ya. Nah, ya, itu yang namanya taruh ibadat gitu ya. Ini ibadat bukan banggaan, main cakep-cakepan, ini main apa gitu, bukan cuma begitu. Ya suruh rapi ya rapi, cuman rapi jangan bukannya kayak orang mau kondangan kan gitu ya, kan gitu ya. Orang kan begitu kan orang mau ibadah tuh main cakep-cakepan, main cakep rapian gitu ya. Apalagi di sono di Mekah ya, daripada main gitu-gituan apa main ya cakep-cakepan juga begitu ya. Bukan begitu, bahkan di sono kan bagus tuh. Ya, bahkan tuh kalau di tempat tawaf kan nggak ada tikar, nggak ada apa kan. Nah, itu yang bagus gitu tempat tawaf tuh kita sujud begitu tuh. Ya tempat tawaf tuh nggak ada tikar, nggak ngapa emang ubin. Lagi ubinnya enak apa panas sih. Ya adem gitu injak gitu tempat tawaf tuh. Gitu ya. Ah ya di dalam di mana kadang kan dipakai humble tuh pada ya karpet humble gitu ya. Nah, ini bagusnya tuh yang nggak ada itunya kita buat sembahyang di sujud ya. Nah, kecuali kalau kita sakit atau apa, nah itu baru dah ya pakai apa tuh ya pakaiin ya tikar kayak sejadah gitu ya. Karena darurat gitu kan tuh ya. Ustaz, kalau sholatnya disuruhnya yang baru maksudnya. Hah? Kalau sholatnya. Kalau saat itu boleh baru karena kalau sholat itu kan memang tazayun kan supaya apa tuh tapi kan baru kan bukannya yang mahal ya baru tuh bukan yang mahal gitu ya yang murah gitu ya kemarin aja kan kapan orang mati aja kan bagusnya apa dicuci dulu ya orang mati tuh habis kita beli ya cuci gitu baru pakai ya bukannya yang masih itu kan itu ya yang baru tuh kain apa kan putihnya tuh kan masih baru yang itu nah bagusnya cuci dulu gitu ya buat kapan tuh ya itu orang yang mati aja baik yang hidup kan nah ya. Yang itu yang hidup itu ya disuruh kalau id kan ya gitu nah ya Allah kan suruh khusus jinataku mindaku lima jidin artinya ngambil pakaian kamu artinya ya kalau kita sholat nutup aurat gitu ya bukannya pakai kalau tajayun bias itu kan gitu ya kayak yang apa yang gitu ya ya yang apa dah yang kelihatannya rapi jadi nutup aurat gitu ya kalau buat apa buat sholat ya bukan yang apa tuh wah yang megah-megah gitu ya itu ya nah itu ya nah ya ini ya anal ya anata tarapuhun tuh ai tanah amu watazayyanu layaliku bita'abud artinya tarapuh yaitu bersenang-senang tanah ya watazayyun dan berhias layaliku bita'abudi nggak cocok buat orang ibadat yang namanya orang ibadat tuh nggak begitu gitu ya nah gitu ya malam yaksud bihid sahsu ta'allumul mu'in ya selagi nggak ada tujuan ya seorang itu untuk ngajarin orang yang diminta tolong tuh gitu nah kalau kita ada tujuan ya untuk mendidik dia supaya dia biasa ya nah itu boleh kita minta tolong nih bawain ambilin air ya gosokin atau apa gitu dah ya nah itu boleh kalau gitu karena tujuan kita didik dia supaya dia mau gitu ya nah, supaya dia mau apa tuh ya mau ibadat itu atau juga dia mau taat tuh tunduk gitu ya jangan perasaannya ya sombong aja gitu ya nah itu boleh kalau gitu gitu ya nah itu ya nah, nuangin air gosokin badan gitu mau uduk nih kita minta gosokin tangan gue nih kan gitu boleh kalau tujuannya tuh buat gituan apa ya buat didik gitu ya so, ya. Nah, wa illa kalau bukan maksudnya tujuan yang gitu ngajarin lam takun khilaful aula ya itu enggak termasuk khilaful aula kama annahu fi haqqi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada haknya Rasulullah SAW kadzalika seperti itu li annahu kana yaf'aluha li bayanil jawaz karena Rasulullah kerjain seperti itu karena untuk ya menetapkan suatu kebolehan gitu artinya boleh dikerjain ya tapi nggak bagus itu
Wal makruhatu dan yang ketiga tuh makro al jaizu ya makro tapi boleh min ghusli udwin yaitu untuk membasuh anggota tubuh tuh al mu'in ya yang ditolong al mungkin min ghusli udwin min a'dha'il mutawaddi yang mungkin membasuh anggota tubuh daripada orang yang wudu awil muktasil atau orang yang mandi walau kana amradun sekalipun dia itu amrad anak muda ya lam yanbut sa'ru wajhi daruratan yang belum tumbuh rambut mukanya artinya belum jenggotan gitu ya annal hurmata wajhin akhar gitu karena keharaman itu ada jalan yang lain wal wajibatu dan ada lagi minta tolong hukumnya wajib yal maridul ajizu yaitu orang sakit yang enggak mampu gitu ya al i'anatu ya nah fi wudu'ihi minta tolong enggak mampu dia itu minta tolong dalam wudunya nih dia mau wudu gitu dia sakit enggak bisa nih ke kamar mandi mau wudu nah ya dipanggil dah tuh ya entah apa anaknya temannya atau apa tolongin gue nih gue mau wudu gitu kan ya mau buang air kan gitu ya nah itu yang gitu ya wi wudu'i aw ghuslihi walau bi ujrati mislin sekalipun dengan upah misil upah pasaran gitu dan ya yang pantas ya pudilat amma yuk tabaru fi zakatil fitri yang dianggap dia melebihi dari zakat fitrah artinya dia punya kelebihan ya gitu nah, wa illa sholat bitayamumi wa ada dan kalau nggak ada tuh nggak ada yang mau nolongin mau ngupain ya kagak ada duitnya maka boleh dia tayamum atau juga ya gitu di tayamum nah dan nanti dia apa tuh diulang tuh kalau udah baik udah sanggup gitu ya nah artinya dikodok wa misluhu man lam yaqdir alal qiyami fi shalah illa bimu'inin ya dan begitu juga sama tuh minta tolong itu hukumnya wajib orang yang enggak sanggup untuk diri dalam sholat tuh ya illa kecuali bimu'inin dengan yang nolongin itu ya dia nggak sanggup nih diri ya kecuali ditolongin nah wajib minta tolong nah kalau yang nolongin nggak mau nah wajib kalau kita punya duit upain gitu ya tuh ya bayang kalau masih bisa diri diri itu ya wasit cuma duduk kamu jadi upain jadi mendingan gue duduk gitu nggak ngupain ya nah masih bisa diri ya gitu dari rumahnya jalan itu rumahnya jalan ke masjid dan anjat tuh nyampe di masjid diduduk ya ngapa lo tanya aja gitu oh dari rumah lo jalan sini lo duduk ini bangku lagi duduk buang tuh bangku ya duduk ya masih nggak bisa diri jadi rumahnya jalan kayak nggak sah itu ya ini omongan kata nggak bisa diri duduk yang nggak gimana yang diri tuh yang boleh duduk kalau udah dirinya tuh sempoyongan gitu nah kalau diri masih bisa senderan sama tiang sama itu sih diri ya jadi kalau yang nggak bisa diri begitu sempoyongan nah mestinya di dirinya deket apa tuh di tiang bisa beri pegangan kan gitu ya itu ya. Ini enggak ya duduk aja duduk ini ya nah, itu ya nah kalau rukuk sujud kan bisa diganti ya dengan isyarat tunduk gitu rukuk kalau diri iya isyaratnya gimana diri gitu ya kalau sendiri kan dua yang Allahu Akbar dah ya selesai nah rukuk dengan rukuk diri nah, ya yang nggak bisa duduk ya nah sujudnya nggak bisa juga nah udah syarat lagi gitu ya gitu hah iya tapi ini dianggap nggak bisa diri duduk gitu ya padahal kan begitu ya kan masih bisa kan kalau di kitab yang apa ya
Yang dulu tuh gitu. Atau di kitab lain kan kalau kak kayak tambang. Iya, kita ikat tambang nih gitu model itu ada tambang kan tambang supaya bisa gantungan naik gitu. Kita daerah habis sujud terus kok nggak bisa naik nah gantungan ya kan jadi bisa ya kalau nggak begitu tuh pegangan handwalk jendela kan gitu ada di tiang gitu ya udah nggak bisa diri bangun begitu didiknya di tengah-tengah mana bisa kan mesti usaha itu dekat tiang dekat tembok kan gitu ya gitu ya ada bangku pegangan bangku nah bawa bangku dari rumah buat pegangan bukan buat duduk gitu ya. Gitu. Nah kan buat tekanan gitu ya kebangun duduk diri gitu ya ya disediain bangku ya duduk gitu ya masih bisa gitu itu ya nah ya karena rukun rukun sholat yang paling ini kan diri yang utama ya akis apa tuh ya waku mulillahi konitin ini itu Allah bilang bangunlah diri lah ya dengan konitin dengan lama dirinya gitu kan gitunya ada khilafiyah ulama mana yang lebih afdal lamaan diri apa lamaan sujud itu ya kan gitu ya lamaan mana lebih afdal gitu nah ini sebagian ulama mengatakan ya dengan dalil tuh ya ya hafizu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ya Allah bilang ya yang lama dirinya bukan nama sujudnya gitu ya nah gitu tuh yang pakai dalil gitu ya nah yang bilang sujud yang lebih lama gitu kan paling akrabu gitu ya yang dekat gitu ya gitu tapi ya lebih kuat dalilnya yang lebih lama dirinya gitu ya oh ya nah itu ya nah ya ya illa salatu ada wa misluman yaqdiru alal qiyami sholat illa mu'minin wa baqiya min khisalil isyana khaslatani masih ada lagi tinggal ya dua macam lagi ya 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 dua macam daripada minta tolong itu sunnatun hukumnya sunat wahya i'anatul munfarid anisofi bi muwafaqatihi bi maudihi masalan. Nah, yang hukumnya sunat itu nolong yaitu orang yang sembahyangnya sendiri dalam saf itu bi muwafaqatihi dengan ya berdekatan dia tuh bi maudihi di tempatnya umpama kita lihat di saf dia diri sendiri nah kita ajak ke depan gitu yang kirinya tuh ya masih muat masuk gitu nah itu hukumnya sunat ya karena dia sendiri disap nah kalau ada orang sih dua gitu jangan kita ajak gitu dan yang satu sendiri gitu ya jangan kalau ada orang gitu nah kalau enggak nih dia sendiri gitu nah ajaklah tuh masuk ke dalam nah itu termasuk sunnah gitu ya wa haramun dan ada lagi yang haram yaitu al-i'ana alal fi'lil haram. Nah ini jelas ya kalau yang haram yaitu ya membantuin nolongin dalam perbuatan yang haram itu di mau mabok gitu. Nah kita kasih duit ya gitu ya dibuat minum kan gitu. Nah itu punya haram ya. Jadi dia untuk kerjakan apa kerjaan yang dilarang. Nah kita bantuin gitu ya itu namanya isti'anah nolongin gitu ya mau manggil orkes 17-an gitu nah, ya. Nah gitu nah kita nyumbang dah gitu ya nah, ya itu namanya isti'anah dalam maksiat itu ya kumpulin duit buat nolong apa manggil orkes 17-an itu ya nah itu ya tuh ya jadi kita bantuin maksiat gitu nah itu hukumnya haram tuh ya itu ya anak haram kama fi syarhil asli sebagaimana yang dijelaskan dalam syarah ya kitab ini gitu ya itulah ya jadi selama kita bisa tuh apa ya nggak bisa apa nggak masih kita bisa mampu untuk ngerjain jangan minta tolong bagus itu tuh yang Nabi katakan gitu siapa yang bisa man admana li wahidan ya gitu admanahu ya admanu laka ya jannah siapa yang bisa ya gitu jamin saya satu ya nah saya jamin dia dengan surga gitu apaan tuh ya
Nah, kan sahabat ngadang apa tuh? Ngadang tahu apaan? Satu nih, pan gitu ya. Nah, akhirnya si Ukasah tuh bilang, ya udah lama tuh Nabi tanya ada gak? Ya, yang mau. Gitu. Ini Ukasah kata saya ya Rasulullah. Gitu ya. Sanggup, sanggup. Apaan? Jangan minta tolong. Gitu. Ya, itu doang Nabi bilang. Begitu Nabi bilang tuh jangan minta tolong, sahabat kata, saya kan bisa ya Rasulullah. Ya udah ingat, sahabat koku ya, Ukasah. Si Ukasah telah duluin kamu dari tadi diam aja. udah di apa di Ukasah baru jangan gitu ya. Nah itulah Nabi kata jangan minta tolong apaan aja, minta tolong itu. Kalau kita kan rajin, ya rajin minta tolong. Ya, minta ini, buat ini gitu ya. Nah, kita haus aja minta ambilin air. Gitu. Ya, gua hausnya ambilin air, jalan aja. Gitu ya. Nah, gua gerah ya, kipasin. Ya. Lagi gitu, banyak kan gitu ya. Mau mandi, mau apa gitu. Hah? Penyuruh gini. Nah, iya, kan nyuruh siapa aja juga kan gitu. Ya, nyuruh siapa aja. Kan gitu. Iya, apalagi nyuruh orang lain gitu ya. Nah, ya, nyuruh anak kita aja jangan gitu, ya. Kan gitu tuh, ya. Nah, bisa gak kita gitu, ya, nggak minta tuh, gitu, ya. Hah? Ya sama juga, ya, minta juga, gitu. Ya, nitip, iya. Dah, lu mau kemana nih, gitu. Mau ke warung, ya. Nah, gue nitip itu nih beli rokok. Ya sama juga nyuruhin. Nah, iyalah, tapi kan itu kan berarti ada ya apa ininya kan berarti minta tolong. Nah jalan aja sendiri emang apa? Gitu. Jalan aja sendiri gitu. Nah, iya, mau minum itu ngambil aja jalan aja. Yang gitu. Minta ambil itu gitu. Kebetulan ada dia lagi nuang itu sekalian dah buat gue ini. Iya sama. Oh iya datang aja lu minum, gue jangan pakai minum pada gitu, gitu. Harus tuh datang gitu, ya. Oh ya, Nabi itu man'ad manali wahidan adman nulakal jannah. Siapa yang bisa jamin saya satu, saya jamin surga gitu ya. Gitu ya. Gitu. Itu demen banget senang tuh gitu kan. Ya, minta tolong, minta ini gitu ya. Itu tuh ya. Gitu ya, kelihatannya kerjaan tuh sepele. Ya, tapi ada ya nilai agamanya tuh ada nilainya. Ya, ada mubah, ada tarkul aula, ada makro ya kan gitu ya. Nah, gitu tuh ya. Ah, gitu ya. Paslon bima tajibu zakatu. Sang sinura ini masalah zakat lain udah pindah habis masalah sholat habis nanti pindah masalah zakat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik rahimallahu taala wa daman naf'amirum bidara ini amin. Qala halaman 105 ya. Nah gitu. Qala al-Faqihu radhiyallahu taala anhu qauluhu hajibullah ala wajhil misli yakni ya'lamun nas waqtad duhuli yu'alliman nas waqtad duhuli ala rabbihim kal hajibi lil maliki ya'zanu lin nasi
bidukhuli waqtul azani wa kadzalika qauluhu wazirullah yakni annan nasa yaqtaduna bihi fi sholatihi wa sholatihim tatimmu bi sholatihi wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man azana sab'a sinina a'taqahullahu min sab'i darajatin minan nar ba'da ayyuksina niyatahu wa an ata bin yasar anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya geparu lil muazzini mudda sautihi wa yusaddiquhu kullu ma sami'ahu min radbin wa yabisin. Ya, qala al-faqih, berkata al-faqih ya, gitu. Saya Amarkondi pengarang kitab ini ya bilang tuh di sana hadis tuh Nabi bilang tuh ya, yang ada seseorang minta tunjukin ya kepada dia satu kerjaan tuh kalau dia yang bisa masuk surga gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, di sini tuh ya di atas sana ya. Nah, an Abi Umamah tuh Al-Bakhili radhiyallahu taala anhu gitu. Ya, Rasulullah qala yukbaru lil muazzin ya tulisannya qala ya gitu ya. Apa qala yaumin ya kaina wa ya. Ya kayamat waladat itu ya. Nah, itu ya. Jadi kata ya Abu Umamah bahwa Nabi SAW bilang yukbaru lil muazzin ya muddu sautihi diampunin dosanya buat orang yang azan sepanjang jauh ya sejauh suaranya walahu misru ajlin man shallama aku min ghairi ayyan kusa dan bagi si muadzin yaitu seperti pahala orang yang sholat bersama dia tuh yang enggak kurang pahalanya mereka sedikit pun gitu ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya wa an Sa'id bin Abi Waqqas tuh nih ya, ini yang berikutnya nih keterangannya an Sa'id bin Abi Waqqas dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu anna Haulah bintil Hakam as-Salimah ya as-Salamiyah qala ya dibilang qala Rasulullah sallam al-marid daifullah gitu madama fi maradihi ya kata Rasulullah orang yang sakit ya itu tetamunya Allah selama dia sakit yurfa'u lahu kulla yaumin amalun sab'ina dan diangkat buat orang yang sakit itu ya amalnya yaitu amal ibadahnya 70 orang yang mati syahid itu setiap harinya tuh. Qala fa'in apahu min maradihi kharaja min junubi kayauma waladatu kalau dia baik berarti dia keluar dari dosanya ya artinya habis dosanya seperti bayi anak yang baru dilahirkan. Fa'in kudia alaihil mautu kalau dia tuh ya ditakdirkan mati gitu. Nah, gitu ya dia itu kudia bil maut adkhalahul jannah Allah masukin dia ke surga bi khairi hisab gitu ya. Ah, wal muazzinu huwa hajibul lillah itu ya. Nah, Nabi bilang muazzin itu adalah ya pengawal ya Allah gitu ya. Yang awal tuh kalau presiden kan ada pengawalnya. Nah, gitu ya. Jadi si muazzin itu sama seperti ya pengawalnya tuh ya menteri ya pengawalnya aja. Nah, pengawalnya Allah. Nah, yu'tihi bikulli azanin sawabu alfi nabiyin. Allah berikan bagi setiap orang yang azan itu pahala ya gitu 1000 nabi. Gitu kalau kita azan tuh ya pahalanya 1000 nabi. Wal imamu wazirullah. Kalau imam itu menterinya Allah. Ya, laksana menteri. Gitu ya. Presiden kan punya menteri tuh, banyak gitu ya. Nah, menteri itu ya intinya Allah. Nah, yu'tihi bikulli salatin sawaba alfi siddiqin diberikan kepada si imam itu setiap salatnya itu pahala 1000 orang yang siddiqin gitu. Gitu. Wal alimu wakilullah. Orang alim itulah wakilnya Allah. Yu'tihi kulla hadisin nuran. Allah berikan setiap hadisnya yang dibicarakan itu nur yaumal qiyamah.
Wa kataballahu bi kulli hadisin ibadata alfisana, dan Allah tulis bagi setiap ya hadis itu yaitu ya ibadat 1000 tahun. Wah itu ya orang alim. Wal muta'allimun, sekarang pelajar. Nah, pelajar itu minar rijal wan nisa, pelajar laki perempuan yang belajar hum khadamullah. Mereka itu adalah pelayan Allah. Nah, ya gitu, jaza uhum wama jaza uhum illal jannah. Maka enggak ada balasan buat pelayan Allah kecuali sorga tuh ya. Jadi pelajar itu adalah pelayannya Allah ya, yang bantuin gitu ya. Kayak jadi mah kita kan hadim tuh, hadam ya, yang bantuin kita kerja. Nah itu ya, nah itu hadam. Nah kita belajar. Nah itu berarti kita hadamnya Allah. Nah apa yang itu ya nanti balasannya Allah kasih gajinya yaitu sorga itu itu ya. Nah, kemudian diterangin nih, qalal faqihu, berkata faqih nih Abu ya Samarqandi nih radhiyallahu an, qauluhu, berkata Nabi hajibullah. Ya, gitu muadzin itu hajibullah ya, ala gitu ya. Nah, ala wajhil misli. Ini jalan perumpamaan ya. Jadi Nabi katakan tuh si muadzin itu laksana sama dengan pengawalnya ya, presiden, pengawalnya Allah gitu si muadzin. Nah, kalau gitu yakni artinya ya yu'allimun nas waqta duhul, si muadzin ini ngasih tahu orang bahwa udah masuk waktu sholat gitu, ala rabbihim ya, maksud duhul pada ala rabbihim, kepada Tuhan mereka untuk sholat. Nah bandingannya kal hajib lil maliki, sama seperti pengawal ya raja, yaitu ya zanul lin nasi biduhuli, yaitu ngasih tahu orang untuk boleh masuk waktal azani, waktu diizinin tuh ya, dibilangin gitu ya. Jadi si ya apa ya gitu ya, si muazin tuh ya gitu ya. Gitu ya waktu azan. Wa kadzalika qauluhu, begitu juga sabda Nabi, qauluhu wazirullah ya gitu ya. Itu adalah imam itu wazirullah. Imam itu adalah menterinya Allah gitu. Yakni artinya anan nasa yaqtaduna bihi fi sholatihi, bahwa orang-orang itu ya ngikut dia tuh si imam pada sholatnya tuh, sholat imam. Wa sholatihim tatimu bi sholatihi, dan sholatnya tuh ya orang-orang itu bisa sempurna dengan sholatnya si imam gitu, si wazir tadi. Jadi imam itu laksana wazirnya Allah, menterinya gitu ya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda nih ya, man azana sab'a sinina a'taqallahu min sab'i darakatin minan nar. Siapa yang azan tuh 7 tahun ya gitu nggak putus tuh, Allah bebaskan dia dari 7 tingkatan api neraka gitu ya. Kalau kita azan tuh 7 tahun ya, di masjid, di musala, tempat sholat tuh ya nggak kayak kosong ya, tiap apa waktu. Nah ya di azan itu Allah bebasin dia dari neraka tuh ya, yang 7 ya tingkatan tuh gitu ya. Tuh ya, itu pahala orang yang azan gede gitu ya. Ini ya. Udah ya. Yani azan ya. Sampai sinan takullahu sampai darakan nanar. Ba'da ayyuh sinu niyatahu, tapi sesudah dia memperbaiki niatnya. Niatnya untuk apa? Itu supaya orang tahu atau supaya orang ya dengar suaranya bagus gitu. Ya. Nah, enggak ya, dia azan tuh lillahi ta'ala dah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu Allah masukin dia ke surga katanya. Ini. Wa'an Atta bin Yasar, dari Atta bin Yasar ya radhiyallahu anhu, qala kata Atta, iza kunta fi hazihil bawadi ya gitu. Bukan ya. Benar ya. Atta di atasan ya. Ya, dan Atta ibn Yasar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, yuk paru lil muazzini mudda sautihi,
dan diampunin buat si muazin sepanjang suaranya. Suaranya sampai mana jauhnya tuh, gitu ya. Nah, kullu ma sami'ahu ya wa yusaddiquhu dan membenarkannya setiap yang dengernya min rutabin wa yabisin, baik sesuatu benda yang apa tuh, yang basah atau yang kering. Nah, itu semua ya. Nah, itu ya membenarkan ya perkataan tuh ucapan si muazin itu. Ya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kata Abu Sa'id, idza kunta fi hadzil bawadi, apabila kamu ada di utane Badiah, fa'azanta ya gitu, maka kamu azan, farpa sautaka, maka angkat suara kamu ya. Kalau azan tuh biar kencang gitu ya. Ah gitu ya, sautaka. Fa inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata ya Sa'id Al-Khudri ya gitu. Sesungguhnya saya dengar Rasulullah SAW bilang, la yasma'u mudda sautil mu'min sajarun wala hajarun wala madarun wala insun wala jan la ya la ashhada lahu yaumal qiyamah ya. Nah, Nabi bilang gitu, tidaklah mendengar ya sepanjang sejauh tuh suara muazin ya, pohonan, batu ya, kerikil manusia dan jin itu ya seluruhnya dia itu menjadikan saksi buat kamu di hari kiamat. Innallaha, di sisi Allah gitu ya. Jadi kalau orang yang azan tuh, nah ya jadi sepanjang suaranya itu jauh sejauh suaranya itu didengar oleh ya apa tuh makhluk-makhluk Allah tuh, manusia, jin ya, ada apa tuh ya, binatang semua itu ya, mereka tuh semua dengar. Nah, itu nanti dia bakal apa tuh ya, apa menjadi saksi tuh ya dari kiamat ya, bahwa Pu'unan bilang iya benar tuh dia azan, saya dengar suaranya gitu, kata Pu'unan, kata batu, apa semua gitu ya. Ini. Qala wa haddatsani Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Sa'id bin Mu'adz bin Jabal ya. Nah, qala ya, kata si ya si apa itu tadi ya, si Sa'ad ya, Sa'id bin Khudri ya. Nah, saya dengar ya telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Fadl ya bi isnadihi dengan sanadnya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qala ya bilang, ya ba'asallahu yaumal qiyamah bilalan ala naqatin min tuqil jannah ya gitu ya. Kata Rasulullah ya, Allah bangkitkan di hari kiamat Bilal ya. Bilal kan tukang azan tuh ya gitu, ala naqatin ya, itu di apa, atas kuda apa, onta itu, min tauqil jannati ya, dari mahkota sorga ya. Dia tuh si Bilal ya, Allah bangkitkan nanti hari kiamat, dia dinaik ya onta tuh ya, pakai ya mahkota tuh ya. Yu'azinu ala zohriha, dia azan di atas punggung ya onta tadi. Fa iza qala, apabila tuh si Bilal bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nazaron nasu ba'duhum ila ba'din, orang nanti pada ngeliatin sebagian dengan sebagian ya. Faqalu, mereka bilang, nashhadu ala mislima tashhadu, kami bersaksi seperti yang kamu bersaksi, hatta yuwafia apa yuwafil mahsaru, sehingga selesai itu ya mahsar ya, padang mahsar. Fa iza wa iza waqawil mahsaru, apabila selesai mahsar itu, yu'ta muhallalun min hulalil jannah, maka diberikan tuh ya kepada Bilal itu ya hiasan daripada hiasan sorga. Fa'awwalu man yuksi Bilalun, yang mula-mula dia dipakein pakaian oleh si Bilal itu ya, Bilal, wa yusalihul muazzinina wa salihul muazzinina, dan orang-orang soleh dari kalangan muazzin nanti
Ya, jadi Bilal tuh nanti dari kiamat, nah itu Allah kasih dia pakai apa tuh hiasan pakaian. Nah, nanti si Bilal pakein tuh orang yang ya azan tuh di dunia gitu ya. Ah, pakaian tuh ya. Qala kata ya qala Qatadah, kata Qatadah Zukira lana anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebut kepada kami ya diceritakan pada kami bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an kana yaqulu bilang al muazzinu atwalun nas aqnaqan yaumal qiyamah ya kata Rasulullah nih kata apa ya Abu Hurairah muazzin itu nanti orang yang paling panjang dipunya lehernya di hari kiamat gitu ya karena di dunia dia ngangkat suara mulu Allah Akbar jadi lehernya panjang gitu ya nggak kayak soang ya ada jerapah agak nih kiasan ya artinya tuh di paling panjang kalau paling panjang tuh leher ya berarti kan paling kelihatan iya nah orang pada segini umpama dia nanti lehernya gini kan gitu ya jadi dia paling kelihatan nanti gitu ya nah si muazin tuh ya jangan noga jadi muazin kan ntar leher gua panjang di sana kayak jerapah artinya paling kelihatan gitu ya nah ya yaumal kiamah wa awwalu man yuqda lahu yaumal kiamah asyuhada yang mula-mula nanti dia ya proses tuh hukum ya di hari kiamat yaitu orang yang mati syahid wa muazzinuna ya dan si muazzin ba'dal anbiya sesudah para nabi ya jadi sesudah nabi ya orang syahid orang muazzin bayud muazzinun al Ka'bah ya maka dipanggil tuh si muazzin itu oleh Ka'bah wa muazzinun ya Baitul Muqaddis dan dipanggil dengan muazzin Baitul Maqdis summa tataba al muazzinun kemudian baru berikutnya tuh muazin-muazin yang lain ya jadi nanti pertama tuh dipanggil muazin Ka'bah ya gitu ya Bilal kan muazin Ka'bah tuh tukang azan di Ka'bah ya di Mekah nah kemudian nanti muazin Baitul Maqdis dan baru muazin-muazin yang lainnya di kita dah dia masjid-masjid kita kampung gitu wa ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata bilang laukun itu muazzinan lama ya bil ya nah laukun tu muazzinan lama balaitu Allah aguzzu gitu ya aguzzu ya aguznya gitu nah laukun tu muazziman kalau saya ini ya jadi muazzin ya lama balai itu Allah aguzza ya gitu maka saya tidak akan ya perhatikan tuh perang gitu ya nah balai itu ya nah ya kita perhatikan tuh perang gitu aguzza Waan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu qala lau kuntu muazzinan lama bil ya muazzinan lama bil mama bala itu Allah ujahida ya kalau saya nih sebagai muazzin saya tidak perhatikan tuh untuk jihad gitu ya untuk perang wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala law kuntu muazziman lama balaitu an aqujja wala a'tamira ba'da hujjatil islami maka kalau saya muazzin kata Umar bin Khattab nih sama saya tidak perhatikan tuh untuk melaksanakan haji dan umrah sesudah haji Islam artinya haji-haji yang sunat gitu atau umrah yang sunat Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ada kata Sayyidina Ali ma ata'assafu ala sayyin tidaklah saya merasa nyesal atas sesuatu illa anni wadattu kecuali saya berkeinginan anni kuntu sa'altu Nabi SAW sungguhnya saya minta kepada Nabi SAW al-azana ya lil Hasani wal Husain saya minta saya ya biar Nabi ya suruh saya ini azan ya untuk Hasan dan Husain gitu ya nah itu ya
Waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min madinatin yuksirul muazzanu ya biha illa qalla ya bi apa yarudduha ya gitu. Nah, dia kata Nabi SAW, anau qala ma min madinatin, tidaklah satu kota yuksirul muazzin pihak yang banyak muazzin di kota itu illa qalla yarudduha ya kecuali sedikit ya yang ditolaknya. Artinya tuh permohonan-permohonan kita tuh pasti akan diterima gitu. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda iza nadal muazzinu apabila memanggil orang yang azan bil azani haruwa syaitanu maka kapretan itu kabur hatta yakuna bil zauhai sehingga dia sampai ke kota Zauha gitu ya. Nah, kalau Zauha tuh salasuna wahia salasuna mailan minal Madinah. Itu setan kabur ke kota Zauha yaitu yang jaraknya 30 mil dari kota Madinah. Jauh ya kabur dia. Setan tuh dengar suara azan gitu ya. Oh ya saking takutnya ini setan tuh kalau dengar azan itu adbaros setan ya setan kabur tuh gitu ya. Nah, tuh ya. Cuman walahu dorot ya ditinggalin kentutnya. Ya, dianya kabur kentutnya tinggalin. Nah, kita tuh akhirnya kita kena bius dengan kentutnya setan. Nah, begitu tuh orang apa si muazin azan kita nggak dengerin, nggak jawab, nggak apa kan gitu. Kenapa lagi dibius sama kentutnya setan gitu ya. Nanti udah selesai, nah barulah kita ya, udah begitu si muazin ya Allahu Akbar la ilaha illallah nah baru dah ya sadar kita lah udah azan udah berhenti aja nggak jawab nggak ngapa gitu ya ada kan jawab ya nah, azan itu pahalanya gede kan gitu ya nah itulah ya karena ya dipengaruhi itu ya setan tuh gitu ya nah sampai sini dulu ya kalau fakir radhiyallahu an yaqtadul muadzin ila asri hisalin hatta yanala fadlal azan ya nanti si muadzin nih harus mengetahui ada 10 macam nih yang harus dia tahu gitu ya